Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat sepanjang waktu. Kita bertemu lagi dalam ruang kolaborasi Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Pekanbaru Riau. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok modul 1.2A5, saya sebagai host akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Asma Laili, senang berinovasi. Kemudian yang selalu berkolaborasi dan mandiri Ibu Nana Asmi Aziz, sedangkan yang sebelahnya yang selalu berpihak kepada anak dan senang berefleksi, Ibu Yuni Lasari. Kali ini kami akan membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelum kami menjelaskan satu persatu tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak, saya sebagai host akan menguraikan dari para ahli tentang guru penggerak. Guru penggerak adalah seorang yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi, menginspirasi, dan membawa perubahan positif dalam kehidupan siswa dan sekolahnya. Guru penggerak bukan hanya pendidik, tetapi juga pemimpin pembelajar sepanjang hayat, pendorong kolaborasi, dan agen perubahan. Guru penggerak memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, mendorong kepemimpinan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan guru penggerak adalah sumber inspirasi pemimpin yang membawa perubahan positif dan mitra dalam upaya mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing. Apakah nilai-nilai dari guru penggerak? Nilai guru penggerak itu adalah 1. Berpihak kepada anak, 2. Kolaboratif, 3. Inovatif, 4. Mandiri, dan 5. Reflektif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai guru penggerak ini, satu persatu. Berpihak kepada anak maksudnya adalah seorang guru penggerak harus selalu memiliki perhatian utama terhadap kesejahteraan, kebutuhan, dan perkembangan anak didiknya. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan guru, staf sekolah, orang tua, dan para ahli lainnya dalam mendukung perkembangan siswa. Sedangkan inovatif adalah nilai kunci dalam pendidikan. Seorang guru penggerak harus terbuka terhadap ide-ide baru dan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan pengajaran mereka. Sedangkan mandiri itu adalah kemampuan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pembelajaran, dan terus-menerus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Terakhir, reflektif. Reflektif ini adalah proses yang melibatkan penilaian diri secara kritis terhadap praktik pengajaran dan interaksi dengan siswa. Setelah menjelaskan sekilas tentang nilai-nilai guru penggerak, kita akan lihat lagi apa itu peran guru penggerak. Peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi rekan guru, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong pembelajaran seumur hidup. Saya akan menjelaskan dari beberapa peran guru penggerak ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang menjadi coach bagi rekan guru. Coach itu artinya pelatih. Pelatih di sini adalah kita menjadi pendengar dan penuntun yang baik bagi rekan-rekan kita maupun siswa. Biarkan rekan kita atau siswa menemukan sendiri solusinya. Contoh, bila rekan kita mengadu kepada kita tentang permasalahan di kelas, tentang siswanya, nah kita tanya kepada rekan itu, mengapa kita tidak bisa menanganinya. Setelah dijawab oleh rekan kita tanya lagi, menurut Ibu bagaimana solusinya? Kita tuntun guru itu sampai menemukan jawabannya sendiri, karena guru tersebut tahu tentang jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan kepada siswa, kita tidak boleh mengatakan dengan siswa, itu saja kamu tidak bisa. Nah, kata-kata itu sangat menyudutkan siswa. Contoh lain lagi terhadap siswa. Misalnya siswa itu tidak masuk ke dalam kelas kita saat kita mengajar. Nah, ini kan sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Kita panggil siswa itu secara baik-baik dan jangan pernah kita memarahkannya. Kita tanyakan,
Mengapa kamu tidak masuk tadi, Nak? Kita dengarkan jawaban siswa. Kemudian kita tanya lagi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak itu akan menemukan jawabannya. Kemudian dia akan menemukan solusi dari masalah yang telah dibuatnya. Nah, itulah salah satu menjadi coach yang baik bagi rekan guru maupun bagi siswa kita di sekolah. Satu, Ibu Yunila Sari akan menjelaskan tentang berpihak kepada anak. Mari kita simak bersama. Selanjutnya, nilai yang ada pada guru penggerak, khusus saya Yunila Sari, adalah nilai berpihak kepada anak. Ini ada beberapa item. Yang pertama, mengenali siswa. Yang kedua, menyusun pembelajaran yang berpihak pada anak atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, menyusun materi dan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, aktivitas pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Yang kelima, kolaborasi dengan siswa. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Yang ketujuh, ada refleksi dan perbaikan. Nah, ada pertanyaan dari beberapa teman kelompok lain mengenai bagaimana cara kita mengenal siswa. Nah, cara kita mengenal siswa bisa kita lakukan dengan cara asesmen di awal pembelajaran, baik asesmen kognitif ataupun yang bukan asesmen kognitif. Dan hal ini juga bisa kita lakukan pada awal tahun pembelajaran baru. Dan dengan cara yang lainnya juga bisa dengan menganalisis data-data siswa yang ada pada kelas pada setiap tahun ajaran baru. Yang kedua, pertanyaan menyusun pembelajaran. Ya, kita menyusun pembelajaran setelah kita mengenali siswa kita. Kita bisa menyusun pelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita itu sesuai dengan karakter siswa yang telah kita kenal di dalam asesmen sebelumnya. Baiklah, untuk jelasnya bisa dilihat foto-foto di bawah. Itu semua pembelajaran yang berpihak pada anak, ada kolaborasi, ada refleksi, ada evaluasi dan umpan balik dari anak tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu Nana akan memberikan nilai yang ada pada dirinya. Kekuatan kolaborasi. 1. Pertimbangkan kepentingan dan kebutuhan siswa. 2. Membuat ruang diskusi terbuka. 3. Berikan pilihan. 4. Dukungan dalam pemecahan masalah. 5. Buka peluang untuk proyek kolaboratif. 6. Pertimbangkan gaya belajar siswa. 7. Evaluasi dan umpan balik terus-menerus. 8. Dukung pemecahan masalah dan kreativitas. 9. Pertahankan komunikasi terbuka. Dan yang ke-10, beri apresiasi dan dorongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu nilai guru penggerak berikutnya tentang inovasi. Nah, di sini saya sebagai guru, saya akan mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan. Kemudian saya meminta siswa memilih proyek apa yang akan dilakukannya atau inisiatif siswa itu sendiri. Nah, di sini saya juga melibatkan siswa dalam memilih proyek, bukan mengajukan pendapat kita saja, tapi juga meminta pendapat siswa dalam memilih proyek. Nah, jadi siswa itu dengan senang hati akan mengerjakan proyek tersebut. Kemudian kita berikan panduan dan bimbingan. Nah, ini sebagai guru kita jangan melepaskan apa yang akan dibuat oleh siswa kita. Kita bimbing, kalau tidak paham kita berikan panduan. Baru kemudian kita kembangkan rencana proyek tersebut. Kita berikan fasilitasi kolaborasi. Kemudian kita dukung kreativitas siswa.
Nah, baru kemudian kita melakukan evaluasi dan umpan balik. Setelah semua proyek berjalan, baru kita pamerkan hasil agar siswa itu ada rasa senangnya karena proyek yang udah dibuatnya itu dipamerkan, dilihat oleh orang lain juga. Nah, kemudian baru kita melakukan refleksi bersama siswa. Nah, baru setelah itu kita berlanjut ke proyek berikutnya. Itu sebagai guru. Nah, sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran, kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan guru, kemudian bereksperimen dengan guru tentang bagaimana siswanya. Nah, kemudian saya memberikan ruang untuk kreativitas bagi guru dan siswa. Saya juga mengadakan umpan balik terus-menerus terhadap guru dan siswa. Dan terakhir itu adalah yang paling penting, melibatkan orang tua dan komunitas dalam usaha untuk memajukan sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa gambar bagaimana berkolaborasi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan guru, kemudian juga melibatkan orang tua untuk perbaikan sekolah. Nah, jadi sebagai guru maupun kepala sekolah jangan pernah kita berhenti berinovasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.